مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit, wakal buhum basitun dzira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh, coba anjing itu nggak pernah sekolah, karena dia posisi menjaga, tidurnya itu kayak siaga gini, bukan ngorok semadep ke atas terlentang, itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah sunai turu, itu enggak, dia tidur posisi siaga. Makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari, karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam, jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i, itu anjing tetap najis. Ya sudah, najis ya najis. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi, air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar. Berarti api termasuk alat. Artinya gini, batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun, ini menjadi suci karena ngalami pembakaran. Tapi kata Imam Sa'roni, ilmu ini hanya sebagai ilmu. Jangan sampai kalau kamu mau wudhu gak ada air terus membakar diri, lah ini ribet kan. Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan, karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata yang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah. Dan itu sering ulama itu sampai apa? Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas. Bumi itu bulat bola. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat, yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Wong sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan mara'ahul muslimuna hasanan fawa indahu hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana misalnya Ka'bah sana ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat, karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet.
Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi, kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara, misalnya gini, ada orang sholat. Saya ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama, sehingga orang kalau sudah salam pertama maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut enggak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali? Lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya akibat. Itu kan ribet, debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke 5 berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal, sujud 3 kali batal karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 5 kali batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat, batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayat di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayat di depan. Tapi mulai dulu ulama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa innal janazah laisat bi imamin. Karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh, tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya tidak keren, kasihan kan. Tetap biasanya di depan ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat, andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini. Saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan? Padahal yang kita solati di belakang. Jadi ilmu itu penting. Cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan, ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko. Ada ulama mengatakan yang enggak mulai awal sudah tidak sah itu, karena pasti ngalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti mokak menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan. Meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang
Kok sampean barang semenisan raposo kok ya mesti. Sampean tidak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil, udahlah jam 10 itu dokternya sakit atau nggak jadi ke sana. Berarti kamu kan nggak jadi buka. Kan ya mungkin juga. Sama yang tadi. Delalah sebelum ruko ono wong sing nyarongi sampean. Sehingga sholatnya normal. Kamu tidak menemukan pakaian yang pas, jebule pas setelah ruko, mau ruko ono wong wah sholatnya kira bener disarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana coba? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah, sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Yaitu yang mulai itu ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak, agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaidah agama la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi orang enggak, sekarang bayangkan Islam itu ideal. Pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafik. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu piye? Zaman Nabi saja ada orang apa? Munafik. Itu ilmu. Kalau nuruti kelangenan inginnya dunia ya steril, gak ada maksiat, gak ada apa. Dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik. Calon Nabi misalnya, Nabi Musa itu sing rumat Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad lahir sing ribet manitia ini Abu Lahab. Orang dosen UMF. Coba. Karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun. Asia, istrinya Fir'aun itu termasuk mukminah yang dipuji Quran, padahal dia bukan istrinya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah, istrinya Fir'aun. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu tidak harus di lingkungan yang baik. Masjid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara masjid yang makmur justru yang di Kanada, di Amerika mungkin. Karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada, kajiannya ada. Tapi banyak masjid di daerah pesantren yang malah sepi. Karena kiainya tahu jamaah di masjid itu wajib. Itu ada daerah pesantren, saya ulang lagi ada daerah pesantren. Didikon pengajian, monggo nekani pengajian, maca selawat ning omahe ganjaran padha wae. Ribet kan? Mau dibantah itu benar, mau dibiarin ngerusak tatanan. Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini, ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun, ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka qal wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok ini jadi sudah miskin agak hiper lah orang itu. Memposo-poso kok gitu. Itu kata ulama kalau orang Jawa gak mungkin makanannya tempe mendoan, gak mungkin itu. Di Jawa itu nggak mungkin lah ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ada istrinya nggak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan, itu tidak mungkin, kecelakaan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu.
Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya apa? Daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafarohnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina. Seorang jima istri itu boleh loh tidak zina. Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso ora ana uzur ora ana apa terus nyate. Esuk mangan bakso tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada uzur syara' maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nih gone wong, mangan iku oleh, tapi nak nggo bojomu mbok jima niku wis nemen ngawure lah. Tetep beda. Dari Imam Syafi'i itu pokoknya beda, jima sama makan itu beda. Lah ya terus setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu baru jima? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau nggak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji mumpung Ramadan nah. Nah makanya dibabkan apakah boleh merekayasa fikih. Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Lah itu terus jadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku, misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu. 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah orang-orang yang imamu kaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ya ada sejarahnya karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat. Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usolli misalnya fardhu isya'i misalnya. Terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini kata Fathul Bari. Imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fiqhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat karena pertanyaannya itu kenapa ya memang mau apa karena
yang namanya sosial tuh yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madzhab istimbat itu, ketika Nabi sedekah pakai tamer, pakai kurma, itu ulama mesti ngitungnya tuh kut. Kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balad Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gojlokan, lah iya petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak kut, tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak kut, tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati kut makanan pokok itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat, maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Nah, lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri, Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi, itu enggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya, karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi gak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten. Mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok, mau tidak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat, pokoknya asal tanaman yang 1 nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampean nggak pernah debat berarti sebenarnya Anda tidak dosen Islam ini. Mau dosen nggak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus saya ini pedagang melon, tapi dia penanam melon, jadi pedagang yang agak ingin badi banyak. Itu caranya gini Pak Rektor, saya misalnya pedagang melon, daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal, nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang, padahal nanti zakatnya beda kan, yang 1,2% yang satu rubul usur sama nisul usur sama usur 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20, yang satu rubul usur kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya, jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin beras, padi ya, daripada tengkulak, daripada beli. Akhirnya perdebatannya ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya petani tebu. Oh jelas kalau jual nanam tebu itu ingin dijual. Masa apa tiga es tebu berhektar-hektar? Lah kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijarah apa zakat tanaman? Mentalnya tijarah, mentalnya pedagang. Nah ini saya hanya mau cerita. Khilaf, kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya.
2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita tahunya, kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu aneh itu menurut kita. Kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu dia biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saat teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini.